Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Hendri di Pendidikan Pengetahuan di Ilmu Sosial. Teman-teman mahasiswa, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang landasan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Untuk pembahasan kita awali dengan pembahasan landasan pendidikan IPS. Yang kedua kita akan menutup dengan pembahasan landasan kebijakan politik pendidikan IPS. Perlu diketahui bahwasannya dalam landasan pendidikan IPS ini mencakup landasan filosofi, landasan ideologi, landasan sosiologis, landasan antropologis, landasan kemanusiaan, landasan politis, landasan psikologis, landasan religius. Begitulah landasan-landasan yang kita akan bahas dalam materi kali ini. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, dalam landasan filosofi ini kita akan dipertemukan dengan aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aksiologi. Aspek ontologi adalah landasan yang memberikan gagasan mendasar yang digunakan untuk menentukan apa objek kajian dalam mengembangkan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Pengembangan pendidikan IPS sebagai pendidikan ilmu sosial ini sangat harus diperdalam kajiannya. Selanjutnya ada aspek epistemologi. Dalam aspek ini menjelaskan bagaimana cara, proses atau metodologi dalam membangun pendidikan IPS hingga menemukan titik terang atau kebenaran dalam kajian sebagai pendidikan disiplin ilmu. Nah, aspek aksiologi adalah gagasan di mana dalam pembahasannya akan menguraikan tentang apa tujuan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dibangun dan berkembang serta digunakan untuk apa serta bagaimana manfaat dari pendidikan IPS ini. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, landasan selanjutnya ada landasan ideologi. Tentunya dalam landasan ideologi tersebut pendidikan IPS tidak cukup dengan dibahas dengan aspek filosofi karena bersifat lebih umum. Kita lihat landasan ideologis. Landasan ideologis sebagai landasan pendidikan IPS bertujuan untuk memberikan sistem gagasan yang bermanfaat, yang bersifat ideologi terhadap pendidikan IPS, yang tidak cukup diatasi hanya oleh sifat atau filsafah yang bersifat secara umum. Landasan ideologi yang dimaksudkan adalah sebagai sistem gagasan mendasar untuk memberikan pertimbangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam seputar sosial budaya masyarakat kita. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, dalam pertanyaan tersebut mencakup dua setidaknya kita harus ketahui. Yang pertama adalah bagaimana kriteria pendidikan IPS atau bagaimana keterkaitan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara teori-teori pendidikan dengan hakikat, praksis, etika, moral, politik, dan norma-norma perilaku dalam pembangunan pendidikan IPS. Selanjutnya ada landasan sosiologis.
Dalam landasan ini teman-teman mahasiswa semuanya adalah landasan yang menyuguhkan tentang sistem gagasan mendasar untuk mengetahuan atau menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, aspirasi serta pola kehidupan masyarakat di masa depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori antara manusia dengan yang lainnya, atau prinsip-prinsip pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Selanjutnya ada landasan yang dipandang dari aspek antropologi. Landasan ini teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, yaitu gagasan atau landasan yang memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam menentukan pola, sistem dan struktur pendidikan disiplin ilmu sehingga relevan dengan pola, sistem dan struktur kebudayaan, bahkan dengan pola, sistem dan struktur perilaku manusia yang kompleks seperti di Indonesia ini. Selanjutnya ada landasan kemanusiaan. Ini harus kita pahami bersama bahwasannya landasan kemanusiaan tersebut adalah landasan yang memberikan gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Landasan ini sebagai penting bagi setiap manusia, ya, sebagai objek pengetahuan sosial. Landasan ini sangat penting karena pada dasarnya proses pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Selanjutnya ada landasan politik. Landasan ini memberikan gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan. Kaitannya dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Walau bagaimanapun keterlibatan pemerintah dalam kebijakannya untuk masa depan pendidikan, khususnya masa depan pendidikan ilmu sosial, sangatlah penting peranannya. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan ini memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan cara-cara pendidikan IPS membangun struktur tubuh, disiplin pengetahuan, baik dalam tataran personal maupun komunal berdasarkan entitas-entitas psikologinya. Selanjutnya ada landasan religiun. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kita mengenal dengan nilai sila pertama, yaitu menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maka patutlah kita mengetahui dan menghayati secara mendalam tentang nilai tersebut. Dalam nilai religion di sini menyuguhkan paparan sebagai sistem gagasan mendasar tentang nilai-nilai norma, etika, moral yang menjadi jiwa atau ruh yang melandasi keseluruhan bangunan pendidikan IPS, khususnya pendidikan di Indonesia. Teman-teman dimanapun Anda berada, begitulah tadi pemaparan tentang landasan-landasan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Sekarang kita beralih pada pembahasan landasan kebijakan politik tentang pendidikan IPS. Ada beberapa keputusan atau kebijakan politik yang dapat dijadikan landasan keberadaan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di tingkat SD, SMP, dan SMA, sampai juga pada perguruan tinggi. Kebijakan politik atau produk hukum lain mendukung keberadaan pendidikan ilmu sosial, yaitu 1. Ada PP nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar SD dan SMP adalah
bagian dari pendidikan dasar 9 tahun. Materi kurikulum ya. Oke, next. 1. Ada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar SD dan SMP adalah bagian dari pendidikan dasar 9 tahun. Materi kurikulum pada pendidikan disebutkan dalam pasal 14 ayat 2 PP nomor 28, diantaranya adalah pendidikan kewarganegaraan, ilmu bumi, sejarah nasional, dan sejarah umum. Selanjutnya berada pada lampiran surat keputusan nomor 60 tahun 1993 disebutkan bahwa kurikulum SMP terdapat mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang merupakan bentuk pengajaran ilmu-ilmu sosial terpadu dan bersumber dari ilmu bumi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tata negara. Selanjutnya ada di lampiran surat keputusan nomor 61 1993 yang menyebutkan tentang kurikulum SMU memiliki struktur program pengajaran umum wajib diikuti siswa kelas 1 dan kelas 2. Di dalamnya berisi pengajaran disiplin ilmu sejarah, baik itu sejarah nasional dan juga sejarah umum, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Selanjutnya ada pendidikan. Untuk pendidikan dan pengajaran IPS pada satuan pendidikan dasar SMP dan SMA atau SMP. Cut. Oke. Untuk pendidikan dan pengajaran IPS pada satuan pendidikan dasar. Selanjutnya, untuk pendidikan dan pengajaran IPS pada satuan pendidikan dasar SD dan setingkatnya, juga SMP dan setingkatnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Termasuk di dalamnya terdapat kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Pengajaran pada satuan pendidikan IPS diberi secara terpadu pada tingkat SMA, MA, dan juga pelajaran IPS bermuatan akademis dan masuk pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir ada pada peraturan Surat Dirjen Dikti nomor 30 tahun 2003. Lembaga pendidikan tinggi melalui surat tersebut telah ditetapkan rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di perguruan tinggi. Begitulah teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, untuk materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang, pada pertemuan yang selanjutnya. Maka untuk teman-teman mahasiswa mohon dipelajari kembali materi yang telah saya sampaikan, kerjakan tugas yang ada dalam modul tersebut. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.